Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhal muhibbuna fillah, jamaah pecinta Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Kusyairiyah dengan bersama-sama baca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tawakal. Kalau kita melihat gambar ini, jadi tawakal itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama disebut dengan tawakal, ya. Kemudian yang kedua disebut dengan taslim. Kemudian yang paling puncak adalah tafwid. Kalau di sini taslim, kalau di sini ini tawakal. Jadi tawakal itu tingkatan orang awam. Kalau taslim itu tingkatan orang khawas. Kalau tafwid itu tingkatan orang khawasul khawas, ya. Jadi yang menyerahkan secara total dirinya kepada Allah itu adalah orang-orang yang tingkatannya khawasul khawas, tertinggi. Dan itu jumlahnya memang hanya sedikit. Ya, kalau khawas itu agak banyak, tapi yang awam itu sangat banyak, ya. Karena orang awam itu lebih banyak mengandalkan, ya, potensi diri dibandingkan dengan menyerahkan kepada Allah. Ya, jadi di sini manusia orang awam itu, ya. Jadi kalau ini awam itu mengutamakan potensi diri. Nah, kemudian penyerahan kepada Allah itu bagian akhir, ya. Jadi bagian akhir. Tapi kalau khawas dia taslim. Ya, taslim itu menyerahkan diri. Kalau cara ukuran kira-kira separuh-separuh, atau yang 25% itu kemampuan diri, 75% Allah. Tapi kalau sudah tafwid itu ufawwidu nafsi ila rabbi, saya serahkan secara total diriku kepada Tuhanku, ya. Itu adalah tingkatan tafwid, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya.
Kita buka halaman 237, bagian paling bawah, ya. Alinea paling bawah. Hasan Al-Khayyat bercerita, saya berada di samping Bishr Al-Hafi. Ya. Suatu saat sekelompok orang datang kepadanya. Mereka memberikan salam kepadanya. Dari mana kalian? Tanya Bishr. Kami dari Syam. Kami datang ke sini untuk memberikan salam kepada Tuhan, ya. Kemudian melaksanakan ibadah haji, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kalian. Bisakah engkau keluar melaksanakan ibadah haji bersama kami? Pinta mereka. Ya. Napa jenengan saged tumut kula sarengan ibadah haji. Ya. Dengan 3 syarat, yaitu kita tidak boleh membawa sesuatu. Kita tidak boleh meminta sesuatu kepada yang lain. Dan apabila ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, kita tidak boleh menerimanya. Ya. Jadi Bishr Al-Hafi niku menyatakan seperti itu syaratnya ono. Nek sampean ngejak karo mangajak aku. Ya ada 3 itu. Jadi 3 syarat, kita tidak boleh membawa sesuatu, jadi kosongan, gitu ya. Dan tidak boleh meminta sesuatu kepada yang lain. Dan apabila ada yang memberi sesuatu kepada kita, kita tidak boleh menerimanya. Ini berarti tingkatannya tingkatan tafwid. Jadi budal kosongan. Kanggo apa-apa nek dikai gak oleh diterima. Nah, itu syarat, ya. Jadi ngukur tingkatan seseorang itu tawakal apa taslim apa tafwid, gitu. Apabila kita tidak membawa sesuatu, kita akan tetap baik, ya. Apabila kita tidak meminta, kita pun akan tetap baik. Apabila kita tidak mau menerima jika diberi, ya, tentu kita tidak akan mampu, ya. Maka itu jawabannya, kita harus bertawakal di atas bekal haji. Yes budal brung pokoke lunga kaji, itu ya. Jawab Bishr Al-Hafi. Kemudian dia menoleh pada Hasan Al-Khayyat. Saya mengatakan, wahai Hasan, orang-orang fakir terbagi menjadi 3. Pertama, orang fakir yang tidak meminta. Jadi orang fakir tapi tidak pernah meminta-minta. Apabila diberi, dia tidak akan menerimanya. Orang fakir ini termasuk dari para rohaniawan, ya. Para rohaniawan. Kedua, orang fakir yang tidak meminta. Apabila diberi, dia menerimanya. Kemudian orang fakir ini akan diberikan beberapa kenikmatan dan ketenangan di hadapan Tuhan. Ketiga, orang fakir yang meminta, apabila diberi dia akan menerimanya sekadar cukup. Orang fakir ini, ya, tebusannya adalah sedekah. Jadi orang fakir itu macam-macam. Jadi kalau dalam istilah Al-Quran bahwa
Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi ada lis-sa'ili wal mahrum, orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi itu pandangan ya. Jadi pandangan Bishr Al-Khafi ya. Jadi kalau begitu ya, kalau kita ini pergi haji, ya sudah pergi haji, tidak usah sanggup ya. Jadi nanti di tengah jalan kayak apa, yaitu urusan Allah ya. Itu tingkatannya tinggi, sama dengan Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi mengumpulkan sahabat untuk mengumpulkan dana perjuangan. Nah, Abu Bakar bagian terakhir, dia ditanya, bagaimana Anda Abu Bakar? Jawabnya, saya serahkan semua harta saya untuk kepentingan agama. Nah, bagaimana dengan anak-anakmu? Itu apa jari Gusti Allah lan Rasulnya itu ya. Jadi apa jari Gusti Allah lan Rasulnya itu. Berarti ada tingkatan-tingkatan berkaitan dengan orang yang bersedekah. Orang fakir pun juga ada tingkatannya gitu ya. Saya ulang ya. Pertama, orang fakir yang tidak meminta-minta, wal mahrum. Apabila diberi, dia tidak akan menerimanya ya. Orang fakir ini ya termasuk dari para rohaniawan, itu para sufi maksudnya ya. Jadi rohaniawan itu para sufi. Kedua, orang fakir yang tidak meminta, apabila diberi dia menerimanya. Orang fakir ini akan diberikan beberapa kenikmatan dan kesenangan di hadapan Allah. Jadi tidak meminta, tapi kalau diberi itu diterima. Kemudian yang ketiga, orang fakir yang meminta, apabila diberi dia akan menerimanya sekedar kecukupan dirinya. Orang fakir ini tebusannya adalah sedekah ya. Jadi tebusannya adalah sedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau begitu di dalam Islam ya, itu memang ada kategori. Makanya kalau kita ini menjadi panitia ya zakat fitrah, ada orang tua yang dia tidak bekerja ya, dia selalu mendapatkan bagian. Tapi kalau rumahnya itu dijual laku 1 miliar, ini melarat apa sugi gitu ya. Jadi gak duwe penggawean tapi selalu diberi ya. Begitu dipertimbangkan, oh omahe lho didol payu 1 miliar, ya kok ngedol ae omahe. Jadi kan jagakno wong ditukono mas 100 jutae wong kanggo awake dhewe. Liyane disimpen. Lah itu berarti dia kan kaya gitu ya. Makanya penerima zakat itu ya pertimbangannya macam-macam ya. Ada orang punya pekerjaan tapi gak duwe omah ya. Omahe kontrak ya, omahe kos setiap bulan ya 1 juta. Nah itu apa termasuk orang fakir gitu. Nah, itu ada kategorinya gitu ya. Jadi ada kategorinya. Nah, orang yang tawakal itu juga ada kategori. Ada kategori awam, kategori khawas, dan kategori khawasul khawas. Nah, akhirnya orang fakir pun juga begitu. Ada orang fakir yang dia itu tidak meminta, kalau diberi ditolak. Ya. Tapi ada orang fakir yang tidak meminta, kalau diberi diterima sesuai dengan kebutuhannya. Tapi ada orang fakir dia meminta, tapi kalau ada orang memberi itu ya diterima dengan senang. Nah berarti kalau begitu orang fakir itu ada yang tingkatan berkaitan dengan hal ini, tingkatannya khawas gitu. Nah Khubayb al-Ajami ya.
Ditanya, kenapa engkau meninggalkan dagangan? Apa gak nyebut gawe awakmu? Daganganmu kon tinggal. Saya telah menemukan pinjaman ya sebagai orang kepercayaan. Ya. Jawabnya, menurut satu riwayat ada seorang laki-laki di perjalanan, dia membawa roti. Dia mengatakan, jika saya makan, maka saya akan mati. Gitu ya. Wong mangan roti kok tambah mati. Ya. Setelah itu Allah menyerahkan urusan itu kepada malaikat. Allah berfirman kepadanya, apabila orang itu makan, maka barulah dia maka berilah dia rezeki. Apabila dia tidak makan, maka jangan kau berikan dia rezeki yang lain. Jadi kalau orang itu makan, maka berilah rezeki. Tapi kalau dia tidak makan, maka jangan kau berikan dia rezeki yang lain. Ya wis iku, kalau tidak makan ya beri aja yang lain. Makanya ada orang itu ya bisa itu makan 1 kali untuk 3 hari, ada yang 1 kali untuk 15 hari. Tapi ya ini tingkatan sul khawas, ya itu tidak ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada, itu tidak ya muncul ke permukaan. Gitu. Makanan itu masih tetap utuh di samping orang tersebut sampai dia meninggal dunia. Jadi artinya saya membawa roti, tapi tidak saya makan. Sebab kalau saya makan, saya akan mati. Gitu. Jadi rotinya itu hanya dibawa tok. Yaitu berarti dia telah diberi makan oleh Allah lewat malaikatnya. Ya, jadi lewat malaikatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya banyak orang itu tawakalnya memang berbeda. Cuma yang umum tawakalnya itu tawakal awam itu. Ya. Menurut satu pendapat, ya, barang siapa yang terlibat di medan tafwid, penyerahan diri secara total. Jadi penyerahan diri secara total, suatu sikap pasrah yang melebihi derajat tawakal, jadi tingkatannya tinggi ya. Maka apa yang dimaksudkan akan tercapai sebagaimana pengantin perempuan yang ya dibawa kepada ya, suaminya ya, perbedaan antara jadi perbedaan antara tadyi ya, jadi membinasakan diri atau sikap pasrah orang dapat menyebabkan binasa ya, tadyi. Jadi ada tafwid, ada tadyi. Tadyi itu menyia-nyiakan keadaan ya. Jadi orang yang menyia-nyiakan keadaan ya, membinasakan diri atau sikap pasrah yang dapat menyebabkan binasa gitu ya. Jadi ketoke kaya podo tapi itu ndak podo. Kalau tafwid pasrah tapi ndak sampai binasa, tapi tidak sampai mati. Tapi tadye itu pasrah ya, menjadikan dirinya mati gitu. Dan tafwid menyerahkan diri ya, atau sikap pasrah secara total terletak pada tingkat kualitas iman dan keyakinan dalam pemasrahan diri pada Allah. Itu tergantung imannya.
Makanya kalau begitu ini tergantung iman. Maka kalau kemarin kita bicarakan bahwa iman itu ya, kan ada beberapa tingkatan ya. Ada yang sangat dalam, kemudian ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang sangat dangkal. Jadi sangat dangkal. Itu yang saya gambarkan, seorang yang pergi ke tepi laut itu. Ada yang dia hanya bermain dengan kakinya saja, ya bermain air. Tapi ya hanya di situ. Kemudian ada yang dangkal, maka dia lebih masuk ke dalam laut tapi tidak sampai tenggelam. Kemudian dalam berarti dia masuk sampai ke dalam laut. Nah, sangat dalam ini artinya dia sudah sampai di dalam laut tapi dia bisa melihat keindahan ya dasar laut. Iman juga begitu. Nah, orang yang tingkatannya di sini ini kalau tawakal itu tafwid ya. Tapi kalau di sini ini tingkat tawakalnya bisa tadyi ya. Tadyi ya. Mensia-siakan gitu ya. Jadi tadyi, malah kalau tafwid dia tidak akan mati walaupun tidak ada apa-apa. Tapi kalau di sini tidak ada apa-apa berarti akan mati. Makanya ada satu riwayat seorang perempuan dia ditawan oleh musuh perempuan Islam. Nah, kemudian dia berusaha untuk melepaskan diri. Padahal jarak rumahnya dengan tempat penawanan itu sekitar 1000 km. Nah, kemudian dia lepas dari pagar tawanan itu, nah, kemudian dia lari. Nah, kemudian setelah sampai di rumah, kamu lari dari jarak 1000 km. Apakah kamu tidak lapar? Tidak haus? Gitu. Jawabnya, saya ini kalau terasa lapar, saya membaca surat Ikhlas ya, 3 kali. Jadi pokoknya kroso luwe, maca surat Ikhlas, luwe, maca surat Ikhlas. Gitu. Nah, mengapa kok dia tidak mengisi perutnya? Karena dia tingkatannya sampai di sini. Jadi maca surat Ikhlas itu ada yang hanya sekedar membaca, tapi ada yang membaca sambil merasakan. Jadi sambil menghayati surat Ikhlas. Lah kalau menghayati dia akan sampai di sini. Walaupun jarak 1000 km, nggak makan nggak apa-apa. Ya. Tapi bagi orang yang imannya sangat dalam. Gitu. Tapi bagi mereka yang imannya sangat dangkal, ojo dipasrahno, malah-malah mati. Jadi malah-malah mati. Nah, tadi di hadapan Allah sangat tercela. Sedangkan tafwid di hadapan Allah adalah terpuji. Ya. Jadi kalau tadiyah itu dia memang makomnya makom orang awam ya. Maka kalau orang awam itu ya lek lunga kaji ya nggawa sangu ya. Tapi makom orang yang khawasul khawas itu tafwid, masih gak nggawa sangu ra apa-apa gitu. Jadi apa jare Gusti Allah, cuma sing akeh kan orang awam di sini mesti nggawa sangu gitu ya. Nah, itu tingkatan di dalam kepasrahan kepada Allah. Maka tafwid itu jadi tafwid itu tingkatan orang khawasul khawas dan itu hanya sedikit gitu. Tapi kalau tadi itu orang awam, dia mau tawakal ya mau tawakal, tapi tawakalnya itu tawakal awam. Kalau dia terus wani-wani nggak nggawa sangu, itu padha karo mateni awake. Tadi gitu.
Menurut Abdullah bin Mubarak, ya, barang siapa yang mengambil uang haram, maka dia bukan orang yang tawakal. Ya. Jadi tingkatan tawakal itu, kalau dia itu makomnya makom tawakal, tapi karena terpaksa kemudian mengambil yang haram, itu bukan orang tawakal. Ya, orang tawakal tetap dalam koridor termasuk orang tafwid, bahwa apa yang dibawa itu harus halalan thayyibah. Ya. Jadi harus halalan thayyibah. Tidak boleh kemudian dengan bahasa tawakal tapi dia mengambil yang haram, termasuk yang syubhat. Makanya kalau kita kembali pada pemikiran tasawuf, maka orang yang tadyi, ya, tadyi itu kan ada, tapi dia tidak kemudian nggawa bekal kalau lunga kaji. Nah, itu tadyi namanya. Tapi kalau tafwid, dia ada, tapi dia tidak membawa bekal. Wis apa jare Gusti Allah itu. Nah, orang yang tingkatannya tafwid itu kan bukan persoalan halalnya, bukan, tapi persoalan kepantasannya itu ya. Jadi kepantasannya. Jadi tingkatannya ya, orang tidak akan sampai pada tingkat muttaqin ya selagi ini orang ninggalno perkara sing ora apa-apa, kuatir terjadi apa-apa. Ya, jadi kuatir terjadi apa-apa. Berarti kan di situ meninggalkan kepantasan. Gitu ya. Nah, ini pembahasan para ulama dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, makanya kalau kita sebagai orang awam ya lunga kaji tetap nggawa sangu. Dulu pertama kali kebijakan negara ini kan ketika mengelola haji, ya negaranya menarik biaya haji itu untuk perjalanan dan untuk sewa rumah di sana, di Tanah Suci. Nah, ternyata banyak orang itu yang tidak nggawa sangu gitu. Nah, akhirnya ngerepoti panitia di kono gitu. Nah, akhirnya pemerintah buat kebijakan, yakni kalau dulu masak sendiri, sekarang itu disiapkan catering. Kemudian ditambah dengan uang sakunya tetap ya 1.500 real. Jadi tetap. Nah, itu apa artinya? Bahwa ternyata yang dikhawatirkan tuh kok lek dikei sangu tok dikon masak dhewe ya akeh sing gak masak, akeh sing gak mangan gitu. Apa maneh lek lunga kajine utang duit balen itu digawe nyaur utang gitu. Nah, jadi akhirnya pemerintah buat kebijakan itu. Dari dulu masak sendiri, kemudian sekarang ya tidak, ya catering. Kemudian dia disangoni pisan. Jadi karena pengalaman itu, berarti ini kan makom orang awam gitu ya. Yang dilayani itu orang awam. Tapi apa ada orang yang awas masih dikei ora ditompo soalnya dheweke apa jare Gusti Allah gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Abu Sa'id Al-Kharraz juga mengatakan, saya pernah satu kali masuk daerah padang pasir tanpa membawa bekal. Di sana saya mendapatkan kesulitan. Setelah itu saya melihat, ya, jadi melihat marhalah, ya, jarak perjalanan marhalah. Dari tempat yang jauh, saya merasa bahagia karena sudah hampir sampai. Lantas saya berpikir bahwa
diri ini menempati satu tempat yang membutuhkan orang lain. Ya. Saya tidak berani menempuh marhalah itu kecuali membawa bekal. Ya. Kecuali membawa bekal. Dalam keadaan seperti ini, saya terpaksa menggali lubang di atas pasir. Di dalam lubang itu saya dapat melindungi tubuhku sampai pada dadaku. Di tengah malam penduduk mendengar suara yang sangat keras. Wahai penduduk, ya, marhalah, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Penolong, yang telah menahan dirinya di atas pasir itu. Ya. Oleh karenanya temuilah dia. Setelah itu sekelompok orang datang kepadaku. Mereka mengeluarkan diriku dan membawaku ke sebuah desa. Ya. Jadi itu masih berkaitan dengan masih ada usaha. Ya. Tapi ternyata ada suara. Suara itu bukan suara dia, tapi suara yang tanpa rupa, yaitu di tempat namanya marhalah, sehingga dia bisa ditolong. Abu Hamzah Al-Khurasani mengatakan bahwa dalam 1 tahun ia mengerjakan ibadah haji. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sumur dan ia tidak ingin minta tolong kepada orang lain. Ia bergumam pada diri sendiri, tidak, demi Allah saya tidak meminta tolong, ya, tidak ingin minta tolong. Setelah itu ia mampu mengkonsentrasikan pikirannya sehingga ada 2 orang lewat di atas sumur. Salah satunya mengatakan kepada orang lain, kesinilah, kita harus menutup sumur ini agar tidak ada orang yang terjatuh. Mereka lalu datang dengan membawa kayu dan tumpukan debu dan menutup atas atap sumur. Ya, maka Abu Hamzah Al-Khurasani ingin memanggil tetapi tidak jadi. Ya. Lantas ia mengatakan pada diri sendiri, saya hanya ingin memanggil zat yang lebih dekat daripada kedua orang tersebut. Jadi kata memanggil orang itu dia enggak jadi, dia memanggil Allah maksudnya. Ya, ya. Sedangkan beberapa waktu ada sesuatu yang datang dan membuka atas, maksudnya atap sumur serta mendekatkan kakinya, seakan-akan ia mengatakan dengan suara menggerutu, ya, menggantunglah kepadaku. Ia tahu bahwa suara itu suara keluar darinya. Setelah itu ia menggantung kepadanya sehingga ia dapat keluar. Ternyata sesuatu itu adalah hewan yang galak. Ya. Kemudian hewan itu pergi. Tiba-tiba ada suara mengatakan kepada Abu Hamzah Al-Khurasani, ya Abu Hamzah, apakah seperti ini tidak lebih baik? Ya. Kami telah menyelamatkan dirimu dari kebinasaan dengan kebinasaan, ya, dari kebinasaan dengan kebinasaan. Setelah itu Abu Hamzah berjalan sambil mendendangkan sebuah syair. Ya. Jadi ini adalah
tingkat kesulitan seorang yang akan melakukan tafwid. Ya. Cobane akeh, ya, gambarannya begitu. Cobane wong lek pasrah total kepada Allah itu akeh cobane. Ya. Ya akhirnya bisa jadi dia tidak lagi tafwid tapi bisa tawakal, turun derajatnya. Gitu. Atau dia berubah menjadi taslim. Oleh karena itu sama dengan begini. Kita sudah menginginkan menjadi seorang ahli ibadah yang tekun, ya, menjadi ahli ibadah. Tapi ternyata godane yo akeh, ya. Jadi godanya itu banyak. Makanya kalau dalam kitab Minhajul Abidin disebut, ya, tentang godane wong sing arepe terus meningkatkan dirinya kepada Allah. Nah, godane akeh, Pak, itu ya. Ya godane akeh. Makanya kalau kemarin itu saya membimbing tesis mahasiswa, dia itu mengangkat tema, ya, tentang tajaddudun nikah, penganut Thariqah, gitu ya. Qadiriyah Naksabandiyah di Mojokerto. Jadi di sana itu ketika berbaiat, ya, itu setelah baiat yang sudah berkeluarga ini harus mengikuti tajaddud, gitu ya. Jadi mengikuti tajaddud. Saya tanya, apa yang dapat Anda temukan? Alasannya sama mursyid, dikatakan orang itu kalau sudah ikut thariqah, dia itu sudah mulai mengorbit. Jadi tidak lagi berada pada wilayah salik. Jadi begini. Jadi gambarannya kalau di sini salik, ya, tingkat dasar. Nah, kemudian dia di sini dia menjadi murid. Jadi murid. Nah, di sini menjadi wasil. Nah, murid itu dimulai dari sini, dasar ini. Itu berbaiat. Berbaiat. Nah, dia ketika berbaiat, dia tidak boleh lagi kemudian mundur. Jadi mundur di sini. Dia harus terus naik menjadi murad, gitu. Jadi menjadi murad. Murid itu karepe dhewe, lek murad itu karepe Gusti Allah. Jadi kalau sudah berbaiat, maka dia harus berusaha untuk bisa mencapai tingkat murad. Lah kalau begitu dasarnya harus sudah siap. Bahwa mengikuti thariqah kok ambek bojone gegeran ae. Ya. Lek gak sida munggah itu. Jadi ini adalah corone Pak Harto biyen itu mau lewis dadi murid, mata di baiat itu berarti sudah mau take off, gitu. Jadi mau take off. Nah, dia ndak boleh mundur, bolak-balik kok gegeran bebojone perkara ekonomi, ya. Nah, itu ndak boleh. Nah, nanti wurung gak sida munggah malian. Maling kok malih baiat maneh, gitu ya. Jadi baiat maneh, makanya diperbarui nikahnya itu supaya selesai, dia terus akan naik, gitu. Jadi kalau berbaiat tidak cukup sing lanang tok. Jadi kalau berbaiat tidak cukup sing wedok tok utawa sing lanang tok, loro karo niku kudu melu baiat. Nah, supaya ngerti, gitu, bahwa dia itu dengan baiat posisinya menjadi murid wis karep, lah karepe menuju kepada wasil, bisa tumeka. Lah itu nanti tumeka itu kehendak Allah. Berarti landasan ini sudah dikuatkan. Makanya dulu kalau Pak Harto ya mencanangkan take off. Lah ini fondasi ini kudu kuat apa Pancasila. Ojo ode-ode Pancasila maneh. Jadi sudah selesai. Nah berarti kita tinggal naik terus ke atas, gitu.
Nah, disinilah maka bagi seorang yang sudah berbaiat untuk mencapai tingkat murad, dari murid ke murad, di mana dia wasil ilallah, wusul, ya. Dalam bahasa lain, ya. Jadi wasil itu orang yang orangnya, tapi kalau wusul itu prosesnya. Gitu. Maka dia harus mulai itu tadi. Nah, kemudian dia tidak boleh turun. Tidak boleh turun. Kalau turun malah kudu dibaiat maneh. Gitu. Jadi kudu dibaiat maneh. Gitu. Nah, makanya ini prosesnya kalau sudah dibaiat sudah duweni karep munggah wasil sampai ketemu. Maka disinilah namanya murad, mungkin naik itu dikarepno karo Gusti Allah. Tapi kalau dasarnya ini belum kokoh, ya wis gegeran tok ae gitu ya. Akhirnya gak munggah-munggah gitu ya. Engko kudu dikrorno maneh, baiat maneh gitu ya. Jadi faktor ekonomi itu sudah dikokohkan dulu. Nah, barulah dia akan naik gitu. Maka sama dengan di sini. Jadi sama kalau seseorang itu tingkatannya awam, maka kalau dia itu sudah wis duweni karep, maka dia naik tingkat taslim untuk bisa mencapai tingkat tafwid. Jangan kemudian setelah tingkat tafwid mudun maneh pada tingkat tawakal. Jadi pada tingkat tawakal. Memang itulah kesulitan manusia itu kan selalu ya ketempelan dengan sifat-sifat kemanusiaan, walaupun dia ketempelan dengan sifat ketuhanan. Ya, jadi walaupun dia sudah ketempelan sifat ketuhanan, satu ketika baru kemanungsan itu mudun, muncul lagi. Sifat kemanungsan ini muncul. Maka biasanya mestinya kalau di sini sebagai pijakan, ya. Jadi dengan baiat, ya, maka dia harapannya akan terus naik, tapi dia bisa kembali. Ini. Maka saya ingat pesan Imam Syafi'i, ya. Kalau Anda sudah berjalan di jalan Allah, maka usahakan berjalan cepat. Kalau bisa lari kecil, kalau bisa lari cepat. Jangan berhenti, apalagi mundur. Jadi jangan berhenti, apalagi mundur, karena ini sudah naik. Jadi kalau sudah naik itu ya harus terus naik. Tapi yang jenenge menungso, ya munggah titik mudun maneh, munggah titik mudun maneh. Wong pancen iki tetep dadi menungso gitu ya. Dan itu biasa gitu ya, biasa. Tapi jangan kemudian sampai kita berhenti, apalagi mundur gitu ya. Jadi moro gak liwat dalane Gusti Allah gitu. Nah, Abu Hamzah akhirnya dia mendendangkan sebuah syair. Para sufi itu selalu senang menyusun syair dan diungkapkan, ya. Kutampakkan kepadamu rasa takut yang telah ku sembunyikan. Hatiku menampakkan sesuatu yang diucapkan oleh mataku. Rasa maluku, ya, telah melarangku darimu untuk menyembunyikan keinginan, dan engkau memberikan pemahaman
dengan terungkapnya sesuatu. Engkau tidak mempermudah urusannya, lantas engkau tumpahkan kedua orang yang menyaksikan ya, kesamaranku. Oleh karena itu ya, kelemahan aku akan diperoleh dengan jadi dengan kelemah lembutanku ya. Engkau tidak memperlihatkan diriku sesuatu yang samar, seakan-akan engkau memberikan ya, kabar kepadaku dengan sesuatu yang samar, bahwa engkau berada dalam kebahagiaan ya, yang dapat melihatmu ya, dan engkau berada dalam kebahagiaan saya dapat melihatmu dan diriku, karena keterbatasanku takut kepadamu ya. Engkau menggembirakan diriku dengan lemah lembut dan cinta kasih. Kau hidupkan orang yang cinta, sedangkan engkau mencintai kematian ya. Alangkah herannya ya. Jadi alangkah herannya eksistensi kehidupan yang terpaut dengan kematian ya. Jadi begitu seorang itu ingin mencapai tingkat ya, jadi tingkat tafwid, maka ternyata dia terganggu ya. Jadi terganggu tengah jalan, maka dia mengungkapkan dalam syair itu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau begitu betapa menjadi seorang masuk pada tingkat tinggi itu tidak mudah ya. Karena di sini kalau di tingkat ini adalah salik itu penguatan sifat kemanusiaan. Jadi penguatan sifat kemanusiaan. Dia berbaiat itu ingin masuk ke wilayah sifat ketuhanan. Jadi di sini. Karena dia masih sebagai manusia, maka satu ketika sifat kemanusiaannya ini dominan lagi, sehingga masuk ke wilayah ketuhanan tidak mampu, akhirnya dia turun ya. Makanya masuk pada wilayah wasil. Wasil itu artinya ketemu karo Allah, dalam pengertian ketemu sifat-sifat ketuhanan, maka dia akan terganggu dengan kemanusiaannya. Makanya dia akhirnya begini, dia naik kemudian dia turun lagi, tidak mampu untuk terus naik gitu. Makanya yang naik itu yang di atas tadi saya gambarkan ya, orang awam begitu banyak, kemudian kalau dia masuk ke sini ini tinggal sedikit. Nah, kira-kira kembali kepada sabda Nabi bahwa wali abdal itu ya, itu ada 40 orang ya. Nah, kira-kira ya sak donya iki mek 40 ya. Wali abdal itu ya. Nah, kalau dulu 22 di Syam, yang 18 di Baghdad. Nah, kalau sekarang karena wilayah Islam itu begitu banyak, maka mungkin itu disebar oleh Allah. Kalau salah satu di antara mereka meninggal, maka diganti oleh Allah dengan yang lain. Dan apabila ada wali di situ, masyarakatnya adalah masyarakat yang damai. Jadi masyarakat yang diliputi dengan kedamaian. Tapi kalau di situ tidak ada wali, masyarakatnya akan kacau. Jadi masyarakatnya akan kacau. Mungkin di Indonesia ini ono wali nih. Cuma kita tidak tahu, wali yang masih hidup tapi yang sudah meninggal banyak. Yang masih hidup itu. Itu
Cuma kita tidak tahu, nek wali kota kita tahu, gitu ya. Wali murid banyak, tapi lewis waliullah, nah ini. Nggih, pilih enten pertanyaan, monggo. Iya. Yang saya tanyakan tentang tingkatan tawakal, yaitu tingkatan tafwid, ya. Tingkatan tafwid, ya, tadi di sini. Jadi tingkatan tafwid, ya. Jadi kalau orang itu sudah tingkatan tafwid, nah kemarin dinamakan bahwa tafwid itu tingkatan tingkatan sifat Nabi Muhammad, ya. Berarti bukan tingkatan orang awam atau bukan tingkatan orang awam, ya. Jadi begini, tafwid itu kalau ya contohnya, kalau Nabi itu mencontohkan memang bisa dalam tingkatan tawakal, bisa tingkatan taslim, bisa tingkatan tafwid, ya. Karena nanti itu akan dicontoh oleh umatnya. Nah kalau tingkatan tawakal ya seperti yang saya katakan tadi, ya Nabi merencanakan perang, ya. Kemudian dengan para sahabat, jadi perang Khandaq contohnya, perang dengan membuat ya galian parit. Lah itu kan merupakan usaha manusia secara total, gitu. Nah itu Nabi menunjukkan bahwa manusia itu juga perlu usaha secara total, gitu ya, untuk ya merencanakan sesuatu yang bersifat total. Nah, nanti kalau sudah ditandangi perang, ya ono dene menang utawa kalah, itu apa jare Gusti Allah. Tapi satu ketika Nabi itu menunjukkan sikap tafwid, karena nanti ada orang itu yang akhirnya membagi, oh kalau Nabi ingin dikong ini tingkatan tawakal, kalau tingkatan ini tafwid, kalau ini taslim. Akhirnya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi sebuah ilmu, gitu ya, menjadi sebuah ilmu. Makanya nanti umatnya itu juga akan begitu, ada kelompok tawakal, ada kelompok tafwid, ya. Tapi nyatanya kalau sudah tingkat tafwid itu tidak serta-merta tingkat tawakalnya itu hilang, satu ketika juga akan mudhun, gitu ya. Jadi pada diri Rasul itu contoh itu banyak. Lah itu akhirnya oleh para ilmuwan itu ada menjadi tingkatan. Jadi kalau sholat tarawih, ya, pertama Nabi sholat di masjid, ya. Kemudian lama-lama dia tinggalkan, tidak di masjid. Khawatir untuk tarawih itu menjadi wajib, gitu ya. Jadi khawatir menjadi wajib, gitu. Makanya itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa menjadi keilmuan, menjadi gambaran kita, gitu. Jadi menjadi gambaran kita. Bahwa ada orang yang ya membaca praktek Nabi itu hanya tekstual, tapi ada yang membaca itu kontekstual. Nah ini nanti kita bahas pekan depan, gitu ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.